Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Yai Haji Agus Sarodi, yang saya hormati dan saya muliakan Yai Haji Boman Arwani Rasuliyah. Pada hari ini beliau menginformasikan hidup hadir karena beliau sudah ada di kegiatan ini. Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cirebon, baik Mustasar, Suriah maupun Tanfidiyah, para peserta musyawarah kerja, seluruh pengurus ranting yang berada di Kecamatan Cirebon yang saya hormati. Izinkan saya mau membawakan acara pada kesempatan sebelum memasuki pleno, yaitu pramuter, yaitu yang pertama akan ada pembekalan dari Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Yai Haji Aziz Hakim Seoji. Beliau akan menyampaikan tentang visi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Cirebon ini. Beliau dari sudah mampu semua bahwa beliau ini dari Bapakan dan menjadi pengurus cabang periode yang kedua. Kemudian nanti setelah Yai Aziz kita akan presentasikan dari lembaga perekonomian, yaitu akan disampaikan oleh Kang Surahman. Kang Surahman ini ya nanti ditambah dari Kang Masari penguatan sekretariat. Kang Surahman ini beliau saya yakin kalau Kang Haji sudah tahu sekolah biografinya, jadi saya tidak menyebut lagi. Kalau Kang Surahman punya kelebihan, beliau tadinya bekerja di bank, tapi ketika dipanggil oleh Nahdlatul Ulama untuk mengurusi koperasi, beliau meninggalkan bekerja di bank dan konsen di Nahdlatul Ulama. Untuk itu mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah untuk para masyayikh kita, masyayikh Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mari kita sama-sama mendengarkan pertama dari Yai Aziz, kemudian dari Sekretariatan PCNU Kang Masari, dan nanti ketiganya dari lembaga perekonomian. Pada Kang Aziz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Hadratul Muhtaromin, para kiai, para ulama, wabil khusus Mukarram Yai Sarodi selaku Rasuliyah Majelis Wawancara Kecamatan Cirebon, yang kami hormati Bapak Yai Gufron Mustasar Majelis Wawancara Kecamatan Cirebon, para kiai dari jajaran Suriah sedang mawon, para pengurus Tanfidiyah Majelis Wawancara Kecamatan Cirebon, dan khusus kepada Yai Asnantos atau Ketua Tanfidiyah, seluruh pengurus Suriah dan Tanfidiyah ranting se-Kecamatan Cirebon, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Mas Hari selaku sekretaris dan Yai Mistri Latif. Kalau di sini Katib Suriah, Katib Suriah Kecamatan Cirebon,
Kang Surahman selaku Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya berkesempatan bersilaturahmi dengan seluruh pengurus Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Cirebon dalam rangka musyawarah kerja yang pertama di lingkungan Majelis Wali Cabang Kecamatan Cirebon. Pada kesempatan ini saya pertama mohon maaf hadirnya terlambat. Sebetulnya bukan terlambat, sebetulnya saya sengaja untuk hadir terlambat, karena nanti kalau saya hadir selalu yang akan tampil membuka itu selalu saya, sementara saya punya banyak waktu-waktu kedua yang juga ingin saya posisikan, saya perankan untuk sama-sama bisa berkhidmat dengan. Jadi tadi Kang Dr. Aflaha itu salah satu wakil ketua dari Sabang yang saya mintai untuk hadir di agenda musyawarah kerja. Tetapi tradisi kita ini kalau ketuanya tidak hadir itu kayak belum afdol. Nah, maka cara saya setiap kegiatan RU saya selalu hadir, tetapi konteks hadir saya sebetulnya hanya ini saja. Saya datang itu sebetulnya pengen silaturahmi saja dengan Kiai Satori, dengan Kiai Gufron, dengan Kiai Bisri, dengan Kiai Kasnanto, termasuk ketemu Kiai Badruddin, mohon maaf, Badruddin Hambali selaku Sohbul Bait yang kami hormati juga. Saya Japri waktu itu ada agenda kawan, tapi hanya Japri saja, saya lupa WA-nya nggak kebaca. Jadi sudah beberapa hari saya review WA ada ada WA-nya Kiai Badruddin, beliau mengundang saya di kawan, sehingga karena telat saya baca sehingga saya tidak berkesempatan bisa hadir di kegiatan awalnya Kiai Badruddin. Pada kesempatan ini saya kira tadi apa yang sudah disampaikan Dr. Aflaha itu sudah merupakan bagian dari presentasi yang akan menjadi gagasan besar Nahdlatul Ulama yang bersama dengan Kabupaten Cirebon. Jadi 5 tahun untuk periode 2020-2027 Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon ingin melakukan agenda 2 hal. Yang pertama, jadi kalau bicara soal seluruh agenda program, maka saya simplifikasikan, saya sederhanakan agenda NU itu hanya menjadi 2 bidang saja, 2 pokok masalah saja. Yang pertama adalah bagaimana perkhidmatan kita untuk periode yang kedua ini itu bisa menghasilkan suatu karya, suatu karya yang bisa kita wariskan, yang bisa kita limpahkan untuk penguatan berikutnya pada pengurus cabang-cabang berikutnya. Maka karena orientasinya adalah karya, maka seluruh lembaga yang menjadi organ artis di lingkungan pengurus cabang ini itu kita arahkan semuanya terhadap bagaimana bisa membangun suatu karya. Dan kalau kita kembalikan kepada organisasi Nahdlatul Ulama, maka sasaran karya yang harus kita lahirkan salah satunya adalah bagaimana bisa membantu pengurus di tingkat majelis wali cabang untuk bisa menggerakkan program. Ini salah satu tujuan kita. Maka lembaga perekonomian misalnya punya tugas khusus bagaimana jika sudah 2 tahun operasi akad berkah itu dianggap sukses di lingkungan pengurus cabang ulama, lalu kita minta kepada beliau Kang Surahman bagaimana agar operasi ini bisa berkembang sampai ke tingkat majelis wali cabang. Ini kalau kita bercermin kepada tradisi kita, orang-orang NU yang tidak punya pengalaman kemana-mana, ini akan beda dengan Kang Surahman. Kang Surahman ini punya pengalaman dia menjadi pekerja bank di berbagai bank, dan terakhir dia menjadi manajer area Bank Danamon. Tapi beliau kita minta untuk
pindah ke koperasi. Waktu itu saya tawari untuk pindah ke koperasi NUS, koperasi Semarang, NUS Semarang itu beliau bersedia, tetapi dengan catatan sisa waktunya harus dicurahkan pengabdiannya kepada Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Beliau bersedia. Alhamdulillah di tangan beliau koperasi yang luar berkah hari ini sudah berkembang konsepnya tidak kurang dari 4 miliar dan menunjukkan portofolio yang sangat baik sekali. Oleh karena itu saya minta kepada Kang Supratman agar bagaimana periode kedua ini itu lahir koperasi-koperasi, entah itu merupakan bagian dari kesatuan atau berkah atau seperti apa formatnya, tapi intinya koperasi-koperasi ini bisa berkembang sampai ke tingkat majelis muslimat cabang, sehingga majelis muslimat cabang dari sisi organisasi ada penguatan, kemudian di sisi yang lain warga juga secara langsung bisa terbantu dari koperasi tersebut. Ini salah satu gagasan kita bagaimana agar di periode kedua ini bisa melahirkan satu karya-karya besar. Berikutnya selain karya, saya ingin bahwa Nahdlatul Ulama ini setidaknya berdaya. Semua orang terhadap Nahdlatul Ulama, semua khotib dari para ulamanya Nahdlatul Ulama ini, saya melihat ada sesuatu yang kurang pas, bahasa saya kurang pas atau kurang afdol. Selama ini mindset kita terhadap Nahdlatul Ulama adalah kita ingin ketika melakukan upaya-upaya untuk berkhidmat, untuk mengabdikan diri terhadap Nahdlatul Ulama melalui cara-cara kita menciptakan program, membuat program, mendesain program, itu orientasinya adalah orientasi yang selalu berkaitan dengan proposal. Kemana-mana lintas kemana-mana kita donasi. Nah, saya berharap bahwa minimal perkhidmatan kita di Nahdlatul Ulama ini bisa melahirkan capital basic, bahasa saya. Capital basic itu modal dasar. Jadi kalau ada musker ini minimal ada modal dasarnya, dia kasih modal dasarnya dari kain mineral atau ada uang kain mineral 1 juta. Nah itu namanya modal dasar ini. Modal dasar lalu kita kembangkan lalu partisipasi publik. Nah kalau polanya begitu, insya Allah partisipasi itu akan besar. Tapi kalau hanya mengandalkan publik saja, hanya kadang-kadang ya situ bayar terus tambah, kadang-kadang berkurang, gitu kan situasinya nggak stabil. Ini saja dibicarakan 21 juta, ternyata hanya menghasilkan 6 juta. Tapi yang kembali kepada NU, sekalipun dengan 6 juta, apapun bisa terjadi. Nah, kalau misalnya kalau sekali untuk patungan di sini kan, saweran semuanya kan. Nah, ini NU begini. Nah, dua hal ini itu menjadi catatan untuk periode kami di tingkat pengurus cabang, bagaimana agar program-program itu berorientasi kepada karya dan bagaimana program-program itu bisa berdampak terhadap penguatan dari sisi organisasi. Ini yang akan kita berikan 5 tahun ke depan ke hampir semua lembaga. Jadi saya cerita kalau di NU itu namanya pelaksana program itu sudah tidak pengurus lagi. Pelaksana program itu lembaga. Kalau bicara ekonomi ada lembaga perekonomian, bicara rumah saya ada lembaga rumah saya. Tidak Suriah hanya menjadi musyafir saja di situ. Suriah hanya menjadi pemantau saja di situ. Untuk bicara misalnya wakaf ada lembaga wakaf. Untuk bicara kemaslahatan keluarga ada lembaga kemaslahatan keluarga. Semua persoalan umat ini yang terkait dengan urusan agama semuanya dilaksanakan secara teknis oleh lembaga-lembaga. Dan ke depan saya minta kepada semua lembaga-lembaga agar melaksanakan program berkoordinasi dengan majelis wakil cabang. Lalu muncul bahasa saya, program pengurus cabang itu harus berbasis majelis wakil cabang. Jadi harapannya kita kalau lembaga perekonomian PCM itu bergerak ke MPC Plumbon, maka di Plumbon akan lahir satu kepengurusan baru yang kita sebut dengan lembaga perekonomian majelis wakil cabang kecamatan. Ini nanti ke depan seperti itu sehingga perkhidmatan kita membuka peluang yang seluas-luasnya kepada warga Nahdlatul Ulama. Kita tahu bahwa NU ini sudah besar,
Kita inilah yang membutuhkan NU. Maka mungkin Zakat Kopiah ini bisa ingatkan semuanya bahwa yang butuh terhadap NU itu bukan NU, tapi yang butuh terhadap NU kita. Silakan dipikirkan, silakan didulungi. Kita ini siapa? Lalu menjadi pengurus NU, jadi terpandang. Oh maaf ya, saya ini kemana-mana diundang bupati atau bukan karena saya itu bukan. Oh maaf, bukan karena saya, tapi karena saya sebagai ketua Nahdlatul Ulama. Maka logikanya semua kiai sesungguhnya butuh terhadap Nahdlatul Ulama. Nah, karena kita ini butuh terhadap Nahdlatul Ulama, maka prinsip dasar kita itu bagaimana agar kehadiran kita di Nahdlatul Ulama minimal bisa memperbaiki diri kita. Saya sudah menjadi pengurus NU itu mau agak nakal, lalu sudah malu gitu kan, mau apalagi misalnya yang terkait dengan sesuatu yang tidak baik, pasti diri kita itu dibatasi oleh status kita sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Tapi ada dikasih itu soalnya ketua NU melakukan pelecehan seksual, ya langsung dipecat. Dikasih ketua di salah satu daerah itu ada pengurus NU melakukan aktivitas yang menyimpang dari nilai-nilai, dia langsung tanpa basa-basi lagi diinvestigasi, sudah dinyatakan betul terjadi, lalu itu namanya apa? Pengen banyak memperbaiki NU tapi masih tidak tahan, NU-nya masih belum bertahan. Tapi kalau orang yang nilai kejelekannya, nilai maksiatnya itu berkurang dari diri kita karena kita tidak berulama, maka NU sesungguhnya cinta kepada kita. Itu logikanya. Maka mari perkhidmatan kita menjadi pengurus NU kita isi sebaik-baiknya dengan menciptakan sesuatu yang baik buat masyarakat. Kemudian sekarang dengan agar pengurus Nahdlatul Ulama baik di tingkat majelis wali cabang, di tingkat ranting sampai di tingkat pengurus cabang, mari sama-sama bergotong royong membangun satu barisan untuk menuju Nahdlatul Ulama yang bermartabat di Kabupaten Cirebon. Dengan cara apa? Dengan cara kita bermartabat, dengan cara kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, dengan cara kita sebagai pengurus bisa mengurusi keluarga kita. Karena Feminas apa Feminas, maka konteks kita bernahdlatul ulama ini bagaimana diri kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu saya kira prinsip-prinsip dasar. Maka MUIJ Plumbon itu saya melihat sangat potensial sekali, sangat potensial sekali. SDM-nya banyak, muhammadnya luar biasa. Bahkan pada saat ada gempa Cianjur, masyarakat Plumbon melalui majelis wali cabang dan keluarga besar atau beberapa MUIJ Plumbon sendiri itu bisa mendonasikan nilai yang saya kira sangat fantastis untuk setingkat dengan majelis-majelis wali cabang lainnya. Jadi Plumbon yang saya lihat sudah potensial ini kuncinya adalah satu, bagaimana seluruh elemen keluarga besar Nahdlatul Ulama itu satu kali. Pak Bunda, saya di pengurus cabang ini punya kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh barang itu satu barisan. Ansornya, itunya, IPPNU-nya, Muslimat, Fakayatnya, semuanya saya buat satu barisan. Tidak boleh di antara satu dengan yang lainnya ini saling menafikan. Satu dan yang lainnya harus menguatkan. Alhamdulillah saya buktikan salah satu pengurus Ansor mencalonkan diri menjadi KMPI, ketua KMPI. Itu sudah terlambat, mencalonkan diri sudah terlambat. Katakanlah kalau kita hitung sudah kalah. Tapi saya pastikan terhadap keluarga besar ini bahwa kita harus solid. Siapapun yang lepas dari konteks ini, saya bilang jangan ngantor di sumber. Pokoknya salah satu baru saja yang tidak taat terhadap kesepakatan bersama, maka mohon maaf secara ke depan jangan ngantor di kantor sumber ini. Alhamdulillah keluarga besar NU sangat kompak sehingga salah satu calon KMPI Provinsi Cirebon yang berasal dari unsur Ansor ini alhamdulillah bisa memenangkan pertarungan dan ini mendapatkan pujian luar biasa dari pihak-pihak berwenang. Saya datangi oleh beberapa orang yang berafiliasi terhadap ormas lain, berafiliasi terhadap LSM, lalu menyampaikan ke saya, kan luar biasa NU, kompaknya luar biasa dari mulai tingkat rantingnya, tingkat
tingkat kecamatannya, karena di situ ada pengurus pengurus kecamatan itu, tapi semuanya kompak satu barisan yang target ke sana tiba-tiba bergeser semuanya. Ini kok luar biasa suara provinsi ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kekompakan itu akan melahirkan satu kekuatan besar. Kalau dengan perolehan kita itu besar, maka di Plumbon ini harusnya seluruh keluarga besar tentunya harus kompak. Ansor, Ibnu, IPNU, Muslimat Fataya, JTH, semuanya harus satu barisan, satu komando, satu benda lainnya se-Indonesia. Walaupun dan saya tidak ulama itu sering mencermati apakah ada kegiatan tempat ini. Ini kegiatan A dilakukan oleh siapa ya? Oh, dilakukan oleh Ibnu. Tiba-tiba lembaganya melakukan hal yang sama. Pasti saya tidak boleh. Pasti saya bilang kamu menyelenggarakan kegiatan A, kamu menyelenggarakan kegiatan A. Sekarang kita analisa kegiatan A ini pantasnya di Ibnu atau di kamu. Dianalisa. Setelah semua menyatakan ini pantasnya di Ibnu, kamu sebagai supporter yang terdepan adalah Ibnu. Semua sepakat seperti itu. Jadi tidak ada rebutan program, tidak ada keren-kerenan program, tidak ada. Keren-kerenan program itu masih dalam satu judul juga. Kalau sudah melakukan ini ansornya, maka NU-nya melakukan pembahasan di sektor-sektor lain. Ini yang sedang kita lakukan di pengurus agama. Nah, sehingga alhamdulillah seluruh komponen Nahdlatul Ulama di tingkatan Sabang ini bergerak solid menuju kepentingan yang sama, yaitu bagaimana kita berkhidmat terhadap Nahdlatul Ulama semaksimal mungkin, sehingga diri kita sebagai orang yang membutuhkan NU senantiasa selalu terjaga dalam Nahdlatul Ulama, di samping diri kita sebagai khotim Nahdlatul Ulama juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain karena kreasi-kreasi kita dan upaya-upaya kita yang kita ciptakan untuk mengembangkan Nahdlatul Ulama. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan, karena ada dua narasumber. Jadi ini kalau terlalu banyak mendengar itu nanti di musternya nggak produktif. Saya itu kemarin muster gitu. Saya berangkat jam 6 subuh, lalu sampai Musketin di Purwakarta, musyawarah kerja wilayah, sampai di sana jam 9. Kegiatannya dari jam 9 sampai jam 5 sore itu diisi dengan dipasok oleh narasumber begini, gitu kan? Giliran habis isanya komisi dan plenonya dia sudah tidak ada yang produktif. Setuju semua mempercepat penutupan. Akhirnya dipercepat penutupannya sampai 10 malam, terus setelah itu penutupan pada bulan lagi. Jadi hasilnya sesuai dengan rencananya diketok begitu saja rencananya, karena tidak semangat. Jadi ini ke depan kita suarakan juga intinya saja, karena saya juga intinya saja menyampaikan yang penting-pentingnya saja. Nanti kalau misalnya berkembang ada ide-ide akan dikoordinasikan saat yang program. Saya kira ini saja yang perlu kami sampaikan. Matur suwun saudara Bapak Kiai, pengurus mahasiswa Cabang yang berkesempatan hikmah maksimal di dalam acara ini. Terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada Kiai Udin sekaligus Bukair yang sudah memberikan kesempatan waktunya dan tempatnya untuk berbagi di agenda ini. Mohon maaf saya juga tidak bisa menemani seterusnya di sini. Mohon maaf Subhanallah sama Mas Hadi bisa mengasistensi agenda ini, karena saya juga pengen bergeser ke Butet karena diundang itu. Jadi saya kesana juga yang penting hadir juga, pakai nongol saja. Kalau nongol kan tetap kan gitu kan. Kalau nggak nongol nanti tidak kemana gitu. Terima kasih. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kemudian karena di sini ada penyampaian barangkali dengan ucapan terima kasih kita hadir di Musketingan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa tabi'a sunnatahu wa jama'atahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka hormati Kiai Syafori, Surya KJMU Cabang Bogor, Kiai Ufron, Mustasyar, Kiai Latif, selaku Kantor Surya, kemudian Ketua Tanfidiyah MWC, kemudian Sahibul Baik, Kiai Badruddin Hambali dan seluruh jajaran pengurus MWC NU Kecamatan Bogor, Ketua Ranting, pengurus lembaga, ketua lembaga, ketua banom, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu karena belum kenalan, apalagi yang ngomong juga belum dikenal ya. Ya, tidak apa-apa, yang penting saya dikenal sebagai orang NU ya. Meskipun tidak dikenal di wajahnya karena saya orang baru di sini. Pesantren As-Salafiyah Bogor ini ada teman saya namanya Ustaz Amin, Gus Amin ya, Faiz Amin itu teman saya ngajar, dan Ibu Nita Kolita itu adiknya putrinya Ibu Nita Kolita. Dan saya Mas Syari saat ini diamanahi sebagai wakil sekretaris PCN Kabupaten Cirebon. Meskipun saya muda, ternyata ada yang lebih muda lagi sebagai sekretaris ya. Masih ada yang lebih muda lagi, dan memang harus ada banyak orang-orang muda yang kemudian tidak dikenal menjadi diposisikan. Artinya kita memang harus memberikan peluang-peluang bagi teman-teman yang masih muda untuk berkarya selagi bisa bekerja gitu ya. Sebenarnya disampaikan oleh Kang Aziz bahwasanya yang pertama, selamat datang kepada Pak Kiai, bahwasanya kita kalau bekerja jangan menunggu pengurus lain, atau jangan sampai pengurus itu sibuk malah mengurusi pengurus lain, atau jangan sampai kita sebagai pengurus malah menjadi orang yang diurus ya. Artinya yang pertama adalah teman-teman pengurus ini fokus bekerja. Bila mana ada pengurus yang tidak mau ngurus, maka biarkan. Sebaiknya kita cukup ngurus NU, dan teman-teman yang mau ngurus itulah yang kita ajak untuk mengurus. Kemudian yang kedua adalah terkait administrasi. Saya akan fokus bahwasanya di PCNU ini dalam bekerja begini, PCNU itu tidak punya program. Itu yang paling inti ya. PCNU itu tidak punya program. Maksudnya jalan pengurus Rois, Tanfidiyah, kemudian Rois Surya, Tanfidiyah dan jajarannya, mulai dari ketua, sekretaris dan bendahara tidak punya program kerja. Itu catatan penting. Yang bekerja adalah lembaga masing-masing. Jadi apa tugas pengurusnya? Tugas pengurusnya adalah memberi nasihat, menjadi penasihat, membina dan mengawal seluruh lembaga-lembaga yang ada. Ini di PCNU. Diharapkan nanti di MWC juga sama. Artinya pengurus MWCNU ini tidak harus bukan program, apalagi nanti bersaing dengan lembaga-lembaga bikin program sendiri MWC-nya. Jadi MWC itu merancang program, yang melaksanakan adalah lembaga-lembaga. Nah, apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini nanti diharapkan adalah berkomunikasi dengan pihak PCNU yang punya lembaga masing-masing. Ketua MWC komunikasi dengan ketua PC, Rois dengan Rois, sampai ketua lembaga ya sekretaris MWC nanti komunikasi dengan sekretaris PCNU. Begitu juga ketua lembaga nanti akan selain komunikasi dengan MWC juga nanti akan dikoordinir oleh ketua lembaga-lembaga di PCNU yang jumlahnya ada 18 itu. Salah satunya di sini dari kita ada Kang Suarman, ketua MPR
Majelis bahwa setiap ketua lembaga itu punya program yang berbasis MWC. Artinya MWC nanti memiliki setidaknya sebetulnya maksimal 18 lembaga atau sekebutuhan MWC masing-masing. Syukur-syukur bisa 18 lembaganya hidup semua. Hidup semua, bukan ada ya, tapi hidup semua. Kalau ada tidak bekerja lebih baik ada tapi bekerja dan punya program. Dan yang menjalankan adalah pengurus lembaga, sementara MWC adalah support nasihat, support pembina, mendampingi dan lain sebagainya. Ini pengajar teknis bekerjanya. Kemudian yang kedua adalah administrasi. Kaitannya dengan administrasi nanti ini penting karena administrasi ini bagian yang merekam seluruh kerja-kerja organisasi. Jadi kita harus mulai tertib, gitu ya, sekretaris dan seluruh jajaran pengurus di lembaga ini harus tertib, gitu ya. Nah lembaga ini, kalau lembaga di MWC sudah ada berapa? Ada semua. Sudah ada semua, alhamdulillah sudah ada semua. Dan hari ini seharusnya lembaga itu hadir semuanya ketuanya dan nanti akan menjalankan seluruh programnya, program-program dari MWC. Kemudian ranting, ya ranting di bawahnya juga hadir pada kesempatan kali ini. Dan bagaimana posisi Banom? Banom ini adalah keluarga besar di masing-masing kecamatan dan nanti berkoordinasi juga ketika melakukan kegiatan, meskipun bagian dari organisasi yang di bawah binaan MWC, Jadi nanti jangan sampai ada pengurus Banom atau ketua Banom yang jalan sendiri-sendiri. Kemudian terkait dengan administrasi, untuk setiap lembaga, setiap pengurus MWC ini kita harus membaca hasil kombes musyawarah ya, dari PBNU yang menghasilkan perkum yang terbaru setelah muktamar di Lampung Desember 2021. Itu ada ADART yang baru, kemudian harus disesuaikan dengan itu untuk ADART sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya peraturan perkumpulan ini juga harus dibaca semuanya oleh pengurus NU. Meskipun belum dicetak, ini sudah bisa di-download di NU Online. Ini penting karena semuanya sudah terupdate. Misalnya soal surat kunjungan, semuanya tertata rapi. Misalnya di perkum yang dihasilkan dari keputusan konferensi besar Kongres NU tahun 2022 tentang keanggotaan, kaderisasi, keorganisasian dan pedoman administrasi dan keuangan, itu semuanya sudah diatur sedemikian rigid dan detail. Oleh karena itu tinggal melaksanakan apa yang ada di keputusan itu. Nah, kalau belum pegang masing-masing, maka silakan diunduh PDF-nya, bisa di-download di NU Online di website langsung. Dan ini bisa dibaca. Banyak sekali update peraturan. Nah nanti untuk yang terakhir saya sampaikan adalah untuk kaderisasi ini di bagian Lapesdam, karena Lapesdam dan beberapa lembaga di PCN ini belum dilantik, maka insya Allah nanti on-nya di awal Januari. Insya Allah nanti semuanya akan dikoordinir oleh seluruh lembaga di PCNU untuk bisa menjalankan program-program yang berbasis sustainable. Jadi jangan sampai ada program yang hanya kegiatan seremonial tetapi tidak berdampak secara signifikan terhadap NU dan tidak berjalan secara menyeluruh atau berkelanjutan sustainable. Nah, salah satu nanti yang akan bisa digarap, ini yang paling penting adalah pemberdayaan yang akan disampaikan oleh Kang Sulaiman. Programnya berbasis berkelanjutan. Dalam arti semua lembaga nanti akan seperti itu. Misalnya di LKNU, itu lembaga kesehatan NU, mudah-mudahan di MWC NU Bogor bisa menghasilkan klinik NU. LPNU bisa menghasilkan koperasi NU. LP Ma'arif bisa mengkoordinir seluruh lembaga, sekolah, madrasah
di seluruh MWCI di kecamatan. Misalnya di LKKNU itu bisa melaksanakan kegiatan di ranting-ranting terkait penyuluhan keluarga, masalah keluarga, dan seterusnya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan rapat kerja ini bisa berjalan dengan maksimal dan optimal, menghasilkan program-program yang bisa dilaksanakan secara berkelanjutan dan istiqomah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Mas Ari. Selanjutnya pembicaraan yang ketiga itu akan disampaikan oleh Kang Surahman dari Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Rais Suriah CNU Kecamatan Bogor, Pak Kiai Syekhawi, yang kami hormati Sohibul Bed Al-Mukarram Bapak Haji Baluddin Hambali, Ketua MDC NU Bapak Kusnanto, dan hadirin seluruh peserta Muskar Cam MDC NU Bogor yang saya hormati. Langsung saja, tadi sudah diperkenalkan nama saya Kang Rohman Pasurahman. Tadi disampaikan sama Kang Bisri sama Kang Ajis. Jadi untuk yang kedua kalinya saya diamanati untuk menjadi ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Jadi ini periode kedua saya sekaligus periode terakhir untuk menjadi ketua LPNU. Ya, jadi intinya seperti ini. Jadi alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan MDC Kecamatan Bogor di acara Muskar ini. Ini mendadak sekali sebenarnya, ketemunya kemarin sama Kang Bisri, tapi ditawarkan besok ikut misi di Sawosian. Jadi saya hadir bersama bendahara di belakang, bendahara BUMN itu Kang Cimbati yang bertanggung jawab mengelola NU Mineral. Jadi beliau adalah kepala divisi untuk mengelola NU Mineral. Jadi dalam kesempatan hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Jadi mohon maaf sekali lagi para kiai, para sepuh, para hadirin semuanya. Saya di sini nggak mengajari, tapi kita sharing bareng. Kita sharing bareng terkait apa yang sudah dilaksanakan oleh LPNU 5 tahun ke belakang sama program kerja yang akan dijalankan 5 tahun ke depan. Ya, harapannya ini bisa diakses seperti yang disampaikan Kang Ajis di awal dan Kang Mas Ari, bahwasanya semua program yang akan dijalankan oleh lembaga-lembaga itu harus berbasis MBC. Nah, sebenarnya sudah digaungkan prakarya oleh LPNU dengan program yang namanya pengadaan dan distribusi NU. Semua MBC terlibat, semua MBC mendapatkan hasil dari profit sharingnya. Nah, yang kedua, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Kang Ajis, bahwasanya memang kita semua lembaga dituntut tidak mengembangkan atau membesarkan lembaganya masing-masing, tidak. Jadi setiap antar lembaga itu tetap sinergi dengan program-programnya, yang kekuatannya itu akan dilaksanakan oleh masing-masing MBC. Jadi kita hanya menciptakan sebuah program di mana program tersebut harus nanti terintegrasi dengan program-program yang diinginkan atau yang akan dijalankan oleh masing-masing MBC. Nah, salah satu tagline-nya semua lembaga itu disampaikan Kang Ajis bahwa harus berkarya dan berdaya.
Ya salah satu contoh yang alhamdulillah di kepribadian pertama saya sebagai di lembaga perekonomian, kita sudah punya 2 karya yang sampai saat ini insya Allah terus akan diberdayakan. Pertama itu adalah NU Mineral yang saat ini bisa dinikmati, dan sampai hingga hari ini itu Februari besok usianya 2 tahun. Jadi NU Mineral itu sudah hampir 1, berarti hampir 20 bulan ya, 21 bulan sudah berjalan. Perlu diketahui bahwasanya omset saat ini kalau kita jumlahkan, di mana rata-rata per bulan omset kisaran di antara 200 sampai 300 juta. Terakhir laporan dari manajemen tadi malam itu total omset itu sudah tembus di 3,8 miliar hanya untuk air, hanya air tok. Di mana profit sharing itu sudah dinikmati betul oleh MPC, betul nggak? Dari PTN itu kan dinikmati betul. Setiap bulan MPC mendapatkan passive income. Dari mana passive income-nya? 1 karton itu MPC punya hak itu 300 perak. Coba bayangkan kalau MPC mundur, agen ada berapa di sini Pak? Agen ada berapa di MPC mundur? 4 ya. Kalau setiap bulan agen itu bisa mendistribusikan atau order rata-rata misalnya 1 agen itu sudah 8 DO. Dan 8 DO itu kan nilainya yang 1 DO 650 kantor. Kalau kita kali 8 kali 300 perak, udah berapa nilainya? Nah itu misi kita yang kemarin. Jadi sampai sekarang kita berdayakan terus berjalan, dan insya Allah nanti akan terus dikembangkan. Akan dikembangkan di program berikutnya itu ada namanya Kanvasa. Nanti kita akan membangun para agen. Jadi tidak hanya NU Mineral, tapi ada kopi NU-nya, ada beras NU-nya. Dan sekarang, nah habis hari ini tadi saya rapat lagi ke PCNU dengan Kang Ajis membahas skema untuk grand launching NU Jusa. Jadi ada produk lain yang akan kita kembangkan lagi. Jadi banyak program. Nah, itu yang kedua. Jadi bagaimana caranya kita harus berkarya dan berdaya. Di samping itu pula MBJ juga harus seperti itu. Jadi melalui lembaga-lembaganya itu harus bisa mengembangkan. Mungkin sedikit saya sampaikan. Jadi gimana sih caranya memulai usaha? Karena orang bertanya, gimana sih untuk sekelasnya MWC itu mulai mengembangkan potensi-potensi yang ada. Kalau saya sederhana, mohon maaf barangkali saya salah nanti mau dikoreksi. Saya sederhana. Setiap untuk memulai usaha, setiap untuk memulai mengembangkan potensi-potensi yang ada di tingkat MWC, saya cuma pakai analisa ketepan. Apa itu ketepan? Ada yang tahu? Analisa ketepan. Ketepan itu sebenarnya kalau kita adopsi dari bahasa Inggris itu kan kita mengenal yang namanya analisa SWOT. Yang pernah dengar? Ya. SWOT itu kan ada SWOT. Ya. Apa yang pertama? Strength, ya kan ya. Ya. Terus kedua weaknesses, ketiga opportunities, ketiga threat. Jadi kalau kita singkat ketepan Pak, biar gampang. Kalau saya mau ngomong bahasa Inggris ada sulit, jadi ketepan. Pertama apa? Kekuatan. Itu artinya strength. Ya. Kedua, yang kedua kelemahan. Yang tadi saya bilang sampaikan weaknesses kan. Nah terus yang ketiga apa? Ketepan, ya, ancaman atau yang keempat terakhir an-nya itu ya peluang, yang tadinya peluang. Jadi kita harus lihat kekuatan kita apa yang dimiliki oleh masing-masing MNC. Dan terus kelemahannya apa bagi masing-masing MNC. Terus peluangnya seperti apa dan ancamannya apa. Sebenarnya dari dasar itu kita bisa kembangkan apa potensi-potensi yang ada di MNC. Misal nanti yang menjadi salah satu program PNU ke depan adalah pemetaan UMKM warga Nahdliyin khususnya. Pernah nggak melihat para pengusaha pedagang yang punya Nahdliyin pernah nggak didata sama MBC? Pernah nggak? Nah ini akan jadi PR kita bareng Pak. Program Januari kita akan berikan edaran ke seluruh MBC, akan diberikan pendataan untuk
KM. Ini produk yang pertama yang akan nanti kita mulai Januari kita gulirkan, itu pendataan UMKM, pengusaha-pengusaha atau pedagang-pedagang di wilayah kecamatan. Kita sudah siapkan toolsnya, kita sudah siapkan formulirnya. Ada 2 metode yang akan kita sampaikan nanti. Metode pertama door to door yang akan dijalankan oleh divisi perdagangan dan UMKM. Nanti yang kedua itu melalui Google Form. Jadi akan lebih cepat akan aksesnya. Apa sih manfaatnya? Untuk apa LPNU mendata seperti itu? Ada yang tahu nggak? Untuk apa kita mendata itu? Apa sih? Mendata kekuatan. Ya itu tadi. Ya kita NU itu sudah besar sekali Pak. Kita tuh punya sawah, kita punya ladang, itu luar biasa luasnya. Ya ibaratnya kalau kita berbicara NU ini berapa persen sih dari seluruh populasi penduduk Indonesia? Itu kan sawah yang luar biasa. Kenapa digarap sama orang lain Pak? Banyak lembaga-lembaga keuangan lain justru isinya orang NU semua, yang minjem, yang nyimpen orang NU semua. Padahal kita mohon maaf, sampai kita bingung. Kenapa sih tidak di NU-nya sendiri? Nah sementara kita sudah punya yang namanya BMT NU Arta Buka. Itu lembaga keuangan syariah yang betul-betul milik PCNU Kabupaten Cirebon. Kenapa nggak kita manfaatkan? Kenapa nabungnya nggak ke sana? Kenapa pinjamnya nggak ke sana? Malah justru ke yang lain. Kalau masuknya ke yang lain, untungnya buat siapa? Buat NU bukan? Bukan. Karena kenapa? BMT ini yang didirikan sebenarnya pas awal masalah sudah lama ya. Pelantikan yang ada di periode pertama sudah didengungkan, tapi maka sekitar 2 tahunan akhirnya digarap sama LPNU ya. Ini sampai sekarang alhamdulillah besok kita tanggal 6 Januari adalah menginjak usia ketiga 3 tahun untuk BMT NU Arta Buka. Jadi itu program yang pertama yang akan dijalankan pendataan. Nah siapa yang harus melakukan? Pertanyaannya. Yang harus melakukan siapa pendataan itu? Ya LPNU yang di atas melaksanakan. Yang melaksanakan tes di lapangan siapa? Teman-teman di MBC. Siapa orangnya? Nah saya mau tanya sekarang, sudah ada belum LPNU di MBC berkatanya? Mohon maaf, izin bertanya. Ketuanya ada? Ketua LPNU MBC Global? Ada ya? Nanti kita seleksikan. Jadi saya saya selesai satu. Karena ada program roadshow MBC. Jadi LPNU akan roadshow ke seluruh MBC. Nanti masuk ke wilayah level istimewa atau istimewa. Ya artinya kita untuk mengecek. Jadi tahun 2003 nanti harapannya semua MBC sudah terbentuk ketua LPNU. Kenapa? Karena kalau kita nggak dibantu sama ketua LPNU di tingkat MBC, program sebagus apapun, program sebesar apapun yang dibuat oleh LPNU tidak akan bisa jalan. Nah, karena basisnya MBC. Ya, jadi itu yang pertama akan kita lakukan. Jadi ini siap-siap nanti untuk teman-teman LPNU di tingkat MBC kita minta bantuan. Manfaatnya apa? Bisa sampaikan. Satu, kita akan coba bantu memfasilitasi usaha-usaha UMKM yang kecil untuk dibuatkan perizinan baik itu NIB maupun IPRT-nya, industri rumah tangganya. Saya yakin selama ini belum tersentuh Pak. Belum tersentuh, ada izinnya belum punya, industri rumah tangga PRT-nya belum punya. Dan kalau misalnya berafiliasi produk-produk itu dengan makanan dan kerajinan, kita pun akan coba memfasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi halal secara semuanya gratis. Jadi program yang akan kita buat ini semuanya gratis, jadi tidak ada biaya apa. Nanti biar kita yang akan sounding ke kebenaran, kita yang LPNU yang akan sounding ke dinas perizinannya dan dinas industri dan perdagangan. Biar kita nanti akan ke sana. Nanti kalau misalnya datanya, makanya nanti di dalam salah satu formulir itu ada isinya sudah punya perizinan
perizinan belum, salah satunya NIB, terus RT, terus hal tinggal dicek saja kalau belum punya ya kosongnya, karena dia belum punya. Maksudnya biar kita datang ada berapa sih di Kabupaten Cirebon, di 40 MBC yang perlu kita bantu. Dan yang terakhir manfaatnya yang menarik lagi, diharapkan kita bisa membantu permodalan. Ini mimpi kita. Jadi biarlah dari NU untuk keluarga NU untuk NU lagi kembali. Biar sawah yang kita luas ini kita garap bareng-bareng. Jangan digarap sampai digarap sama orang lain. NU itu sudah besar. Makanya kita program itu yang akan dijalankan. Itu yang terkait dengan nanti pendataan program selanjutnya. Untuk NU mineral yang akan kita bahas, ini yang terakhir terkait dengan koperasi. Ya tadi saya bisik-bisik di belakang gimana sih caranya membuat koperasi ya seperti itu. Kita pun baru berdiri 2 tahun, 3 tahun di Januari. Sebenarnya sederhana. Kalau pendidikan sebuah koperasi cukup butuh 20 orang sebenarnya ya. Cukup butuh 20 orang dengan modal simpanan koperasi malam wajib sesuai ketentuan itu minimal 20 juta. Minimal 20 juta, ada 20 orang anggota, karena semua dikumpulkan, datang ke notaris untuk mendirikan koperasi itu selesai, udah jadi. Sekarang kan sistemnya kan sudah pakai SOS Pak, OSS. Jadi untuk perizinan apapun juga udah lewat online semua sekarang. Jadi kita harus perlu ke Jakarta kemudian dan sebagainya enggak. Cukup lewat notaris juga selesai. Nah tapi bagaimana cara menjalankannya? Kalau membuat koperasi gampang sekali. Nah cuma yang jadi masalah nanti gimana jalan ke depannya. Nah koperasi pun bermacam-macam ya, mau sekunder, mau primer atau yang simpan pinjam. Ada beberapa bentuk koperasi atau serba usaha. Nah tadi saya ngobrol sama Kang Yusri, gimana kalau misalnya kita sinergi saja dengan yang sudah ada. Pada saat kita rakyat kemarin di Kuningan LPM, itu kita sudah launching, soft launching lah bahasanya. Itu kita akan sudah MOU dengan MBC Ciwaringin sama MBC Karangsembo. Itu untuk membuat kantor kas BMT NU Arta Berkah di sana. Apakah ini dulu? Misalnya kantor kas nanti teknis selanjutnya biar nanti ketua LP sama dari Kang Widya di MBC bisa merapat ke sana nantinya seperti apa kantor kita di Palu, di sekretariat LPMU sekaligus di kantor koperasi. Ya mungkin itu saja dari saya. Nanti biar kita enak diskusi. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Surahman telah memberikan arahan tentang lembaga perekonomian. Dan dari lembaga perekonomian memang kita sudah merasakan hasilnya. Kita di MBC ini dengan adanya NU Mineral. NU Mineral itu sudah, makanya saya atau kami di MBC di Plumbon ini ingin banyak membuka gerai rasanya gerai lah, agen-agen di Kecamatan Plumbon ini lebih banyak. Sekarang aja sudah 4. Pertama di rumahnya Yai Kasmanto, kemudian di Bodenor, di Lurah dan Purwowinangun. Nah maksud saya dari 4 ini kita sama-sama membiarkan usaha yang sudah dikelola, walaupun kita MBC ini tidak menjual atau tidak memainkan usaha tersebut, tapi kita dapat profit dari penjualan yang masuk terhadap MBC itu. Seperti disampaikan tadi yang satu depo kita atau yang satu dus itu kita satu karton itu 300. Jadi kalau satu depo 325 sekitar 97.500-an kita dapat. Dan itu alhamdulillah sebagai modal awal kita dibuat di MBC ini. Dan saya kepengennya dari semua warga MBC Plumbon khususnya itu kita bisa memainkan usaha ini. Jadi mereka
Dan sisi lain sebenarnya kalau kita jualan, kita membeli dan kita menjual, kita ada untung. Tetapi kita yang dari MBC ini cuma menyambungkan menjadi agen saja, tidak menjual secara aktif, kita juga tidak ada. Nah ini begitupun di usaha-usaha yang lain, jika sekiranya di kecamatan MBC ini punya banyak usaha-usaha, bisa sebenarnya kita membuka apa macam-macam. Dari paparan Kang Surahman ini atau dengan Kang Mas Ari barangkali ada yang perlu disampaikan, dikoreksi atau ditambahkan atau ditanyakan, kami persilakan. Sehingga nanti kita di jam 11 ini kita sudah closing pembekalan. Silakan barangkali ada tidak ada saja dari orang untuk kami persilakan. Kalau memang tidak ada, kita closing saja biar nanti kita acara lebih sesuai dengan jadwal yang kita lakukan. Sekali lagi closing aja ya, closing aja. Alhamdulillah pada sesi ini kita telah melaksanakan pembekalan berserta musyawarah. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Ajis, Kang Surahman, Kang Mas Ari telah menyampaikan materi ini. Nanti dalam forum lain kita akan ada diskusi lah bahasanya seperti Kang Surahman sampaikan dan Kang Mas Ari sampaikan, kita ada diskusi kecil. Artinya sudah menjurus kepada teknis. Nah kalau ini kan seperti apa? Nanti bagaimana sih dalam pembentukan operasi terus usaha supaya mendapatkan profit yang lebih besar, bisa nanti di forum lain kita sambung. Hanya ini sebagai wacana saja yang disampaikan oleh Kang Surahman. Kami membawa acara, mohon maaf untuk besar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan